Selamat datang di channel saya, Aro Jibuayete. Kali ini kita belajar begini cara desain banner, baliho, spanduk, dan expander dari nol menggunakan PowerPoint dengan mudah. Nah, teman-teman, kenapa saya memilih bagian ini, ya, judul ini, karena kebanyakan kita sebagai pekerja kantoran ini kadang-kadang ada kepanitiaan-kepanitiaan tertentu ya, dan kita dipilih untuk menangani misalnya mendesain banner, baliho, spanduk, dan expander ya, atau juga produk desain yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan kepanitiaan tersebut. Atau mungkin juga ada teman-teman yang bekerja di perusahaan desain ya, bisa jadi teman-teman setiap hari mengerjakan ini. Tetapi bisa jadi teman-teman itu belum familiar dengan aplikasi yang lain. Jadi saya mencoba menseringkan satu cara mendesain banner, baliho, spanduk, dan expander ini dengan sangat mudah dari nol juga menggunakan PowerPoint ya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu, saya Aro Jisekijibuah. Saya seorang guru komputer di salah satu sekolah Kristen terbesar di Indonesia, dan saya sudah berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Kemudian selain mengajar, sehari-hari saya mengisi konten di channel YouTube Aro Jibuayete. Jika teman-teman mau mengontak saya, boleh mengirimkan email ke email saya, boleh juga menghubungi saya di WhatsApp dan juga di Telegram. Teman-teman bisa berdiskusi dengan saya tentang PowerPoint dan juga tentang komputer ya, komputer dasar ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau mengundang saya untuk menjadi pembawa materi di seminar yang berhubungan dengan PowerPoint atau juga komputer, silahkan mengontak saya. Nah, untuk kali ini materi kita ya, ini kita mengenal pengertian, kemudian nanti teknik pengaturan ukuran desain, dan ini kemudian nanti kita praktek desain salah satu. Ini bukan Twibbon ya Bapak Ibu ya, tetapi kita nanti akan mempraktekkan salah satu desain dari banner ya, banner, expander, ataupun juga baliho ya teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita memahami secara bersama dulu ya, bahwa pada dasarnya ya, banner, baliho, spanduk, dan expander itu secara prinsip desain ya, secara prinsip desain, cara cara kerjanya itu sama ya, cara untuk mendesainnya itu sama. Pembeda dari semuanya itu adalah hanya di ukuran saja. Nah, untuk banner, baliho, dan spanduk biasanya ini ada ukuran-ukuran tertentu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ukurannya itu adalah 2 meter ya, 2 meter kali 6 meter misalnya ya, 6 meter. Nah, seperti ini misalnya gambarnya ya teman-teman. Jadi ini yang 2 meter, ini yang 3 meter. Atau mungkin baliho misalnya ya teman-teman, baliho itu ukurannya biasanya agak lebih besar ya teman-teman. Jadi bisa jadi ini misalnya ukurannya 4 meter dan ini ukurannya 6 meter atau seperti apa ya. Nah, tetapi khusus untuk expander sendiri ada ukuran-ukuran standarnya Bapak Ibu ya. Jadi expander sendiri itu biasanya akan diletakkan di depan pertokoan ya, sebagai iklan. Nah, ukuran expander sendiri, ukuran standarnya itu seperti tertera di sini ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang paling banyak sekali digunakan ya, paling banyak digunakan itu adalah yang ukuran 160 kali 60 cm. Artinya yang 160 ini artinya yang tingginya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Biasanya kan ada penyangganya nih ya. Ada penyangga dari expander ini. Jadi oke. Jadi expandernya, jadi ukurannya yang 60 cm sebelah sini ya, lebarnya, kemudian tingginya itulah yang 160 cm. Ya, ini khusus untuk expander Bapak Ibu. Nah, kita lanjut.
Teknik pengaturan ukuran desain ya, saya ulang lagi ya, bahwa sebenarnya pembeda dari setiap bagian ini sebenarnya hanya satu ya Bapak Ibu, yaitu adalah di bagian ukurannya sendiri. Nah, khusus untuk yang X-Banner, ukurannya sudah ada ukuran-ukuran standarnya. Kenapa? Karena memang dia memakai kerangka ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, teknik pengaturan ukuran desain pada PowerPoint itu ya, ukuran maksimal lembaran kerja atau sebuah slide di PowerPoint adalah ini ya, 142,24 cm ya, seperti tertera di sini ya. Ini ukuran maksimalnya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak bisa lagi, kalau ukurannya sudah melewati ini sudah tidak bisa lagi diubah ukurannya. Nah, bagaimana caranya supaya misalnya ya Bapak Ibu ya, kasusnya misalnya ya, bagaimana kalau misalnya kita mendesain banner atau baliho ataupun juga spanduk yang ukurannya itu lebih dari 142,24 cm. Nah, caranya Bapak Ibu, kita nanti membuat desainnya itu dengan menggunakan yang namanya itu adalah skala ya. Skalanya itu tidak boleh melebihi dari 142. Artinya nilainya tidak boleh melebihi 142 cm. Contoh skala ini Bapak Ibu ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini misalnya 1000 ya. Ini misalnya 1000 cm. Kemudian ini misalnya 5000 cm. Nah, skalanya di sini Bapak Ibu bisa jadi ya, skalanya itu sama-sama kita bagi 1000. Jadi ya, kalau sama-sama kita bagi 1000 berarti artinya skalanya adalah 1:5 ya, atau 1 cm kali 5 cm. Itu kalau sama-sama kita bagi 1000. Tapi kalau misalnya sama-sama kita bagi 100 ya, berarti skalanya jadi 10 cm ya kali 50 cm. Nah, atau misalnya kita sama-sama bagi 10 ya, ini jadi 100, ini jadi 500. Jadi skalanya jadi 100 cm kali 500 ya, 500 cm. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada angka yang seperti ini yang 500 ya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memang ini Bapak Ibu, ukurannya maksimalnya itu adalah 142 cm. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga berusaha supaya nilai skalanya itu jangan terlalu kecil ya. Jadi usahakan nilai skalanya itu besar ya Bapak Ibu ya, kalau boleh lebih dari 100. Nah, contoh kita praktekkan aja Bapak Ibu. Ini contoh kasusnya, misalnya kita mau mendesain spanduk atau baliho misalnya Bapak Ibu, dengan ukurannya ini 600 cm atau 6 meter kali 400 meter 400 cm. Kira-kira gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini yang 600 ya, ini yang 600 cm dan ini yang 400. Nah, kita mencoba mencari skalanya ya Bapak Ibu yang mendekati 142 cm ini. Nah, kalau misalnya kita sama-sama bagi 10 ya, jadi dia menjadi 60 kali 40, benar ya Bapak Ibu ya, seperti ini kan. Nah, tetapi kan ini masih kecil sekali, masih jauh di bawah 142. Jadi kita bisa kalikan 2. Kalau misalnya kita kalikan 2, ini jadi 120. Kemudian kalau kita kalikan ini jadi 2, berarti 80. Nah, ini cukup mendekati Bapak Ibu. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya Bapak Ibu lebih pintar lagi matematika, bisa mencari nilai yang lebih mendekati di sini Bapak Ibu. Tetapi seperti yang saya bilang dari awal, bahwa kita mencoba ya, berusaha juga nilainya itu harus di atas 100 Bapak Ibu, atau di atas 1 meter. Nah, kita langsung praktekkan saja Bapak Ibu ya, bagaimana membuat desain spanduk atau banner ini Bapak Ibu. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita membuat lembaran kerja dulu ya. Kita membuat lembaran kerja ya. Kita pilih aja yang blank presentation ya. Kemudian kita langsung menyimpannya dulu ya, menyimpan lembaran kerja ini. Ya, kita simpan saja lembaran kerjanya dulu. Misalnya saya kasih namanya itu adalah praktik desain spanduk ya. Praktek desain spanduk. Praktik desain spanduk. Oke.
Oke, langkah yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menaikkan dulu atau men-setting yang namanya resolusi ya. Resolusi yang paling bagus itu untuk setiap desain Bapak Ibu harus di atas 72 pixel per inch ya. Atau paling bagus sebenarnya adalah di atas 300 atau minimalnya 300. Nah, cara mengatur resolusinya dari file, kemudian options, kemudian masuk di bagian advanced Bapak Ibu, kemudian di situ ada yang namanya image size and quality. Kita pilih yang bagian default resolutions ya, default resolution. Kita pilih yang namanya yang pilihan tertinggi aja Bapak Ibu, yaitu 330 ppi, atau sebenarnya ini adalah ppi ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah 330 pixel per inch. Nah, jadi jika Bapak Ibu belum paham tentang pixel per inch ini ya, ini bahasa sederhananya adalah kerapatan dari warnanya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, kita langsung saja memilih layout yang blank ya. Kita memilih layout yang blank, kemudian kita mengatur ukuran slide-nya di bagian di menu design, kemudian pada bagian slide size, kemudian di bagian custom slide size ya. Bapak Ibu langsung bisa memilih ya, mengetik saja ukurannya tadi itu adalah 120, itu width-nya 120 cm, kemudian height-nya tadi itu adalah 80 cm ya, seperti ini. Kemudian kita langsung klik OK. Biasakan Bapak Ibu memilih yang ensure fit aja ya Bapak Ibu ya, ensure fit. Nah, kira-kira ukurannya seperti ini. Nah, kita coba lihat dulu, pastikan dulu ukurannya sudah benar atau belum ya. Ini. Nah, biasanya sih di PowerPoint itu Bapak Ibu tidak bisa mati langsung ukurannya ya. Jadi ada sedikit-sedikit kelebihan atau kekurangan dari angkanya. Tetapi ini sudah mewakili ya. Ini tidak terlalu berpengaruh sekali karena ini sudah seper seribu ya. Nah, oke, lanjut. Bapak Ibu, kalau sudah jadi tinggal Bapak Ibu mendesain backgroundnya ya. Nah, cara mendesain backgroundnya sendiri Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya yang bagian ini format background ya. Bapak Ibu bisa memilih bagian sini, misalnya pakai gradient ya, atau mungkin pakai juga picture tekstur ya. Bapak Ibu bisa bebas memilih yang mana yang mau digunakan begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan motif-motifnya, bisa Bapak Ibu menggunakan yang namanya shape ya. Bapak Ibu bisa menggunakan shape ini ya untuk memodif ini. Bapak Ibu memodif memodif dari yang namanya spanduk yang akan Bapak Ibu buat tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memodifnya seperti ini. Saya misalnya memilih no outline aja. Kemudian ya bagian sini juga saya kasih ya warna yang lain mungkin ya. Ya, oke, kita coba desain dulu Bapak Ibu. Bisa memaksimalkan penggunaan yang namanya shape ini ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri bentuknya ya Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan yang namanya scribble ini Bapak Ibu, scribble ya. Bapak Ibu bisa menggunakan scribble. Kemudian Bapak Ibu bisa sementara Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pakai scribble ternyata dia kurang misalnya Bapak Ibu pintar dalam hal menggambar ya, Bapak Ibu bisa menggunakan scribble ini. Ternyata belum ketemu Bapak Ibu. Jadi ujungnya harus ketemu ya. Ujung awal dan ujung akhir ya. Ujung awal dan ujung akhir itu wajib ketemu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita pakai scribble seperti ini. Bapak Ibu misalnya pintar sekali menggambar ya, usahakan ujung awal dan ujung akhirnya ketemu. Nah, kemudian kita coba mewarnai ya, sudah. Kemudian kita apakah ini bisa dihapus apakah ini bisa kita potong? Ternyata tidak bisa dipotong di bagian format shape. Kemudian ternyata kita tidak bisa potong ya ukurannya. Nah, bagaimana cara memotongnya Bapak Ibu? Caranya Bapak Ibu menambahkan ini yang namanya rectangle aja Bapak Ibu.
membuat rectangle seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung blok ya, blok kedua bagian ini ya, kedua bagian ya. Oke. Karena ini tadi yang warna-warna merah ini saya sudah kasih di sini ya. Jadi saya pindah dulu supaya tidak ikut terpotong. Nah, kemudian ini saya atur, kemudian saya blok keduanya ya, kemudian baru saya pilih fragment ya, kemudian ini harusnya sudah terpotong ya, sudah terpotong sehingga sekarang sudah sedikit lebih halus ya ukurannya. Ini dihapus. Kemudian begitu juga yang bagian bawah Bapak Ibu, supaya bentuknya benar-benar rapi ya, sesuai dengan batas-batasnya ya. Sebentar, ini batasnya mana ya? Oke, misalnya ini batasnya. Oke, kemudian saya hapus lagi ya bagian merge, bagian kemudian fragment, kemudian ini dihapus, ini dihapus. Oke, kemudian ini saya geser ke bawah. Begitu juga yang ujung sebelah sini ya, itu kita hapus lagi supaya benar-benar rapi. Oke, oke, kemudian kita blok lagi, kemudian kita pilih yang bukan itu harusnya, tetapi kita pilih yang namanya fragment ya, fragment. Oke, kemudian ini kita hapus, sisa-sisanya kita hapus ya. Nah, oke, ini saya geser aja seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mewarnai sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, atau juga bisa menggunakan yang namanya ini format shape Bapak Ibu ya, bisa memilih format shape. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan gradient, bisa ya, gradient. Saya sarankan untuk gradient sendiri Bapak Ibu, jadi ada degradasi warna-warna seperti ini, Bapak Ibu bisa menggunakan aja langsung ini. Nah, contoh saya menggunakan degradasi 4 warna ini ya. Yang pertama 1, kemudian degradasi bagian kedua, saya pilih yang bagian sini, kemudian degradasi bagian ketiga di bawahnya lagi, kemudian keempat di bawahnya lagi. Jadi warnanya kemudian kita bisa oke, gradient tadi ya. Oke, kemudian ini kita bisa sesuaikan posisi ketebalannya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang warna garis sendiri kita bisa memilih ini tadi fill, kita memilih line. Kalau misalnya kita mau menghapus ya fill garisnya bisa, atau juga tetap ada. Misalnya kita memilih warna warna putih misalnya ya, warna putih, kemudian garisnya kita bisa ubah seperti apa yang kita mau ya Bapak Ibu. Tetapi ini jeleknya, tadi saya memilih yang standar aja Bapak Ibu. Saya memilih yang standar, garisnya yang standar ya, ya yang standar seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung saja ini saya kasih di atas, kemudian saya kasih warnanya putih ya, warna putih di sini. Oke, sebagai informasi saja ya Bapak Ibu, saya tidak mengajari bagaimana supaya gambarnya sangat bagus sekali, tetapi saya hanya fokus di bagian supaya Bapak Ibu bisa tahu ya bagaimana teknik mendesain sebuah produk spanduk ataupun juga baliho menggunakan PowerPoint dengan ukuran yang pas begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa yang mungkin kontennya disesuaikan dengan konten yang mau Bapak Ibu buat ya. Misalnya saya sendiri misalnya hanya mau membuat sebuah spanduk supaya orang-orang yang melihat spanduk ini mereka bergerak untuk ini mau mengklik apa namanya oke, sebentar Bapak Ibu. Misalnya mereka mau mengklik yang namanya YouTube saya ya Bapak Ibu ya. Oke,
Saya pilih gambar, saya hapus yang bagian sini, saya coba perbesar ini. Oke, kemudian saya letakkan di bawah sini, ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian saya misalnya menambahkan gambar. Ya, misalnya menambahkan gambar. Saya tambahkan gambar. Oke, ini saya copy aja gambar saya di sini. Baik, kemudian saya masukkan ke sini. Ini saya putar gambarnya. Oke, kemudian saya perbesar. Oke, kemudian ini kayaknya sepertinya perlu diperkecil aja. Kemudian ini kurang bagus, saya coba perbesar lagi ke atas. Good. Oke. Misalnya saya menuliskan tulisan itu sekarang udah nggak zaman sih belajar di kursus ya. Oke. Misalnya saya menambahkan teks Bapak Ibu di sini ya. Saya menggunakan save aja sebagai tempat untuk menuliskan teks ya. Misalnya saya tuliskan di sini. Udah, oke. Saya naikkan dulu ukurannya supaya kelihatan. Ya. Oke. Udah nggak zaman sih belajar pakai bayar. Belajar di sini belajar PowerPoint di sini aja, gratis loh. Oke, saya langsung menyesuaikan ukurannya, kemudian oke, jenis fontnya juga saya sesuaikan dulu. Bapak Ibu bisa menambahkan jenis font yang Bapak Ibu suka ya. Di sini saya memilih menggunakan ini font yang bawaan saja Bapak Ibu ya. Oke, kemudian saya menghapus fill dan juga lainnya ya. Ini saya sesuaikan lagi. Ini juga. Oke. Oke, kita perkecil lagi supaya supaya lebih jelas. Nah, oke. Oke, saya perbesar ini. Kemudian sebelah sini. Ya. Nah, ini kemudian warna tulisannya saya kasih efek lagi teksnya ya, Bapak Ibu ya. Saya kasih efek teksnya di bagian shape format. Kemudian saya kasih efek glow. Ya. Saya memang ini efek glow ini kurang. Jangan ini yang bagian glow. Kemudian saya memilih teksnya itu bagian luarnya berwarna merah. Oke, apakah kelihatan? Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba lihat lagi. Ada nggak pengaruhnya? Oke. Ternyata kurang kelihatan ya, karena ukurannya sangat besar ya. Sebentar ya, saya coba lihat dulu, coba lagi. Oke, di sini sudah ada efeknya. Oke, sekarang kita coba pakai warna hitam. Oke, mungkin karena komputer saya RAM-nya kecil Bapak Ibu ya. Jadi dia agak lama mengubah warnanya ya. Jadi kalau misalnya ini tadi bisa
Oke, saya pakai yang standar aja Bapak Ibu supaya warnanya memang kelihatan ya, langsung kelihatan. Oke, misalnya saya pakai warna ini aja Bapak Ibu. Nah, sudah jadi nih Bapak Ibu. Nah, satu tips lagi supaya baliho yang kita buat ini atau spanduk yang kita buat ini ukurannya sangat maksimal ya dan tidak pecah Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyimpannya jangan disimpan jadi JPG, tetapi kita simpan jadi BMP ya, bitmap. Oke, saya ganti namanya jadi BMP ya. Ini tipenya ini kita ganti jadi BMP ya, BMP. Oke, saya cari dulu mana ya BMP. Ini PNG. Oh ini, device independent bitmap. Jadi kita memilih bitmap. Bitmap ini kenapa bagus Bapak Ibu? Karena memang tidak ada kompres ya, tidak ada pengurangan kualitas dari gambarnya Bapak Ibu. Jadi ini jangan lupa disimpan jadi BMP. Kemudian nanti kalau sudah jadi tinggal kasih dipercetakan nih. Jadi hasilnya sangat maksimal Bapak Ibu ya. Oke, langsung aja save. Ini save. Kemudian sama seperti biasanya kita pilih yang just this one. Oke, kita tunggu prosesnya. Prosesnya biasanya sesuai dengan RAM-nya komputer Bapak Ibu ya. Kalau RAM komputer saya masih kecil Bapak Ibu. Ini komputer standar, RAM-nya 2 GB ya. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat sendiri di sini ya, 40 mega ukurannya ya. Ini sekitar 40 mega ya. Ini sekitar 24 mega. Jadi artinya gambar ini kualitasnya bagus ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ukurannya cuma 1 mega, 2 mega itu ini hasilnya kurang maksimal sih Bapak Ibu ya. Oke, kita coba tunggu hasilnya ketika kita buka di penampil gambar Bapak Ibu. Oke, kita coba bersabar. Ini memang komputer saya ini sangat memberkati saya karena saya bisa banyak belajar ya, terutama untuk bersabar. Nah, seperti ini hasilnya sudah jadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan kemampuan Bapak Ibu ya, khususnya dalam hal mendesain produk-produk percetakan dengan ukuran besar ya Bapak Ibu ya, seperti spanduk tadi, baliho, banner maupun juga expander dengan kualitas yang bagus dan juga ukurannya pas ya. Nah, demikian Bapak Ibu pembelajaran kita kali ini ya tentang begini cara desain banner, baliho, spanduk dan expander dari nol menggunakan PowerPoint dengan mudah. Jika Bapak Ibu merasa pembelajaran ini ya bermanfaat bagi Bapak Ibu, bisa mempraktekannya, bisa memanfaatkannya, boleh juga di-share ke rekan-rekan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu mereka membutuhkan bagian ini. Dan jika Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu dan teman-teman merasa terbeban untuk mendukung saya, boleh mensupport saya dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga boleh memberikan komentar yang positif. Dan jika Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan seputar PowerPoint dan juga dunia komputer, silakan boleh ditinggalkan di komentar ya. Demikian Bapak Ibu dan terima kasih dan tetap semangat.